Anda berusia minimal 18 tahun dan sedang membutuhkan sertifikasi profesi atau Anda ingin memperdalam skill Anda, maka Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja ini adalah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, saya berada di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Medan. Kira-kira di tempat ini siapa saja yang berhak mendapatkan latihan dan apa saja yang bisa diraih di BBPLK ini? Saya akan membahasnya nanti bersama narasumber saya. Bersama saya, Wanasari, inilah Coffee Break. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Pak, sehat ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, pemirsa, beliau ini adalah narasumber yang saya katakan tadi, Pak Muhammad Ali, selaku Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, nanti Pak Ali ini akan bawa saya office tour nih ke beberapa spot di BBPLK ini karena ini melihat areanya sangat luas dan sepertinya sedang dalam pembangunan. Pak Ali, kita ada mural, ini kita katakan mural ya Pak ya? Betul. Nah, ini kenapa Pak? Pertama Bapak bawa saya ke sini. Ya, ini adalah salah satu karya para peserta pelatihan yang baru-baru ini kami laksanakan kerjasama dengan kawan-kawan komunitas kreatif di Kota Medan. Bagi kami ini sesuatu kebanggaan, mereka berlatih tapi juga menghasilkan sebuah karya yang menurut saya ini cukup bagus ya untuk sebagai seorang pemula. Oke. Seni ya Pak ya, Seni, keseniannya. betul. Nah, ini ada banyak sekali yang ingin saya gali nih dari Pak Ali tentang BBPLK ini dan mungkin masyarakat juga perlu tahu banyak. Kira-kira ini kan lembaga pelatihan Pak di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Kira-kira siapa saja yang bisa mengikuti pelatihan di sini? Kemudian yang mereka yang tidak bisa siapa aja Pak? Oke. Jadi kami ini salah satu dari 5 ya balai besar yang dimiliki oleh kementerian, dan ini merupakan balai besar satu-satunya di luar Pulau Jawa. Prinsipnya siapapun bisa mengakses pelatihan di kita tanpa mengenal latar belakang agama, etnis, pendidikan, bahkan orang yang barangkali mungkin tidak berkesempatan untuk memasuki pendidikan formal pun itu juga bisa masuk ke kita. Cuma memang ada beberapa batasan. Yang pertama, dia wajib dia adalah warga negara Indonesia. Ya. Itu yang kemudian yang kedua, karena kita ini adalah dalam rangka untuk menyiapkan orang untuk bekerja, umurnya dia minimal 18 tahun sesuai dengan standar ILO. Kemudian yang berikutnya, dia tidak boleh berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Baik. Karena kalau dia masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, itu tanggung jawabnya masih berada di tempat lain, belum masuk ke dalam tanggung jawab kami. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kan mudah sekali ya untuk bisa masuk ke sini sebenarnya. Iya, kelihatannya mudah memang Pak. Tapi sejauh mana ini Pak BBPLK kemudian bisa memenuhi, mungkin ada kuota Pak yang ditentukan oleh kementerian untuk menyiapkan tenaga kerja terampil di sini Pak? Ya, memang setiap tahun karena tentu melihat juga sarana dan prasarana pendukung yang ada di sini, setiap tahun kita ada target berapa orang yang mesti harus kita latih. Dan misalnya ya untuk di tahun 2019 target pelatihan kita itu sekitar 12.000 orang. Banyak Pak. Kemudian karena memang kondisi pandemi di tahun ini turun menjadi hanya sekitar 5.000 orang. Memang salah satu perbedaan balai besar dengan balai yang lainnya itu
kami sasaran pelatihannya itu bukan hanya masyarakat yang ada di Sumatera Utara, tapi ini bisa mencakup dari seluruh Indonesia. Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Nah, karena itu kalau kegiatan lagi sementara berlangsung di sini, kita akan menemukan kawan-kawan kita dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah bisa masuk ke sini. Ya tentu saja kami juga menyadari dengan keterbatasan bisa jadi masih banyak masyarakat kita yang belum mempunyai kesempatan. Bisa dibayangkan misalnya seperti yang beberapa pelatihan yang kemarin kita laksanakan di sini, dalam satu hari kita buka untuk 140 orang yang akan kita terima, ada lebih 3.000 orang yang mendaftar. Okay. Nah, dalam kondisi seperti itulah ya memang kita mohon maaf kepada yang belum sempat mendapatkan kesempatan ke sini karena ya kuotanya memang demikian. Ya. Artinya ada seleksi ya Pak ya? Ada proses seleksi yang kita lakukan secara transparan. Pendaftarannya pun juga masyarakat bisa melakukan secara online atau langsung datang ke tempat kita di sini untuk dibantu melakukan proses pendaftaran. Nah, selanjutnya masyarakat bisa mengikuti pelatihan apa aja Pak di sini? Tentunya ada latihan unggulan di sini yang bisa diikuti oleh masyarakat. Ya, setiap balai besar itu punya kejuruan keunggulan, dan untuk BPPLK Medan ini kita diberi tugas untuk fokus di 2 kejuruan utama. Yang pertama kejuruan pariwisata, kemudian yang kedua kejuruan konstruksi. Ketika saya berbicara kejuruan pariwisata, maka seluruh pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk penyiapan tenaga kerja di sektor pariwisata itu pelatihannya ada di sini. Misalnya mulai dari perhotelan, kalau di perhotelan dari front office, housekeeping sampai ke EB dan food and beverage, itu semua ada di tempat kita. Termasuk misalnya untuk menjadi tour guide itu juga pelatihannya ada di tempat kita. Demikian juga untuk konstruksi mulai dari perkayuan atau berangkat dari misalnya proses penggambaran, desain ya, sampai kepada batu, pembesian, termasuk juga salah satu yang banyak diminati ini misalnya seperti surveyor. Kita ada kerjasama khusus dengan BPN untuk bagaimana menciptakan tenaga-tenaga kerja terampil di bidang surveyor untuk pengukuran tanah. Nah, kalau bicara mengenai latihan dasar yang disediakan di sini, pertanyaannya adalah fasilitasnya seperti apa Pak yang bisa diraih oleh peserta, kemudian apa yang harus disiapkan oleh peserta ketika mereka mengikuti pelatihan? Wah, ini nanti mungkin barangkali baiknya kita langsung lihat di workshop ya. Tapi saya ingin pastikan bahwa fasilitas yang kita punya di sini tidak kalah dengan apa yang ada di industri. Bahkan kawan-kawan dari industri yang punya kesempatan mampir ke tempat kita kadang-kadang menyampaikan kepada kami bahwa fasilitas yang dimiliki BPLK Medan ini bahkan lebih tinggi sebenarnya speknya daripada apa yang ada di industri. Artinya dari sisi peralatan insya Allah itu bisa kita penuhi dengan baik gitu. Dan termasuk juga untuk para peserta, karena ini adalah pelatihannya subsidi penuh dari pemerintah, maka tidak ada seharusnya yang harus menjadi halangan buat peserta dalam hal dari sisi pembiayaannya. Kami berikan contoh misalnya, kalau itu pesertanya dari luar Sumatera Utara, mulai dia masuk ke Medan itu tiket pesawatnya, kalau dia ada transportasi darat, berada di sini penginapannya, makannya, semua ditanggung Pak ya. Laundry-nya dan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk pelatihan itu semua ditanggung oleh BPPLK Medan. Baik Pak, ini menarik sekali. Saya juga penasaran, pengen lihat yang Bapak janjikan tadi Pak. Kita boleh jalan ya, pemirsa. Coffee Break ke workshop kami. Ya. Boleh, pemirsa. Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Mari Pak.
mari kita masuk. Wow, ini ruangan apa Pak? Ya. Banyak komputer nih, ini buat main game ya Pak ya? Bisa. Tapi ya sebenarnya ini ruangan yang kita persiapkan khusus buat kawan-kawan yang belajar melakukan penggambaran bangunan. Nah, sekarang kan kita tidak hanya bermain di 2 dimensi, tapi kita sudah bermain di 3 dimensi, bahkan animasi. Saya buka masker ya. Iya. Ya. Jadi ya salah satu program pelatihan yang kita laksanakan di sini itu adalah ada yang disebut dengan desain interior. Dan ini salah satu program pelatihan yang cukup banyak diminati oleh peserta. Nah, ruangan ini menjadi semacam inspirasi buat para peserta bagaimana mendesain sebuah Didesain khusus ya Pak ya? Betul, betul. Pak, ini kalau saya lihat laptopnya nih Pak, ini sudah GeForce RTX. Wah, speknya ini cukup tinggi Pak ya? Ya ini makanya tadi saya sampaikan kita nanti langsung lihat saja seperti apa fasilitas yang kita miliki di sini. Ya inilah salah satu fasilitas yang dimiliki dan ini dipergunakan oleh peserta. Kita dalam satu paket pelatihan itu 16 orang dan masing-masing dengan laptopnya sendiri-sendiri untuk bisa ya berlatih selama proses pelatihan dilaksanakan di sini. Wah, kalau dengan fasilitas seperti ini nih Pak, jangankan masyarakat di luar sana, saya juga minat nih Pak latihan di sini. Nggak cocok ya Pak ya? Boleh-boleh saja. Sekali lagi kita sangat terbuka untuk siapapun. Jadi baik itu pencari kerja, orang yang sedang bekerja pun dalam rangka untuk upskilling itu juga bisa masuk ke tempat kita, atau kawan-kawan kita barangkali yang terkena PHK. Karena mungkin pekerjaannya terdisrupsi oleh perkembangan teknologi sehingga kemudian kehilangan pekerjaan dan dia ingin menjajal keahlian baru, dia bisa masuk ke BPPLK dalam rangka untuk memiliki keahlian skill yang baru Pak ya. Baru. Nah, pertanyaannya, berapa lama kemudian peserta bisa mengikuti pelatihan ini Pak? Kalau durasi waktunya tergantung program pelatihannya. Satu program pelatihan variasi, tapi kita di sini rata-rata 2-3 bulan program pelatihannya. Jadi durasi itu sangat terkait juga dengan apa yang kita sebut dengan unit kompetensi. Berapa unit kompetensi yang akan dimiliki, apa yang akan didapatkan, dan untuk mendapatkan setiap unit kompetensi itu berapa lama dibutuhkan untuk berlatihnya. Dan kita di sini tetap diberikan juga pengetahuannya sebesar 30%, tapi lebih banyak sekitar 70% itu lebih kepada prakteknya. Latihan langsung Pak ya. Betul. Dan itu sebenarnya yang tidak diperoleh masyarakat di sana, di luar sana, bahkan di institusi pendidikan sekalipun ya Pak ya? Ya kira-kira mungkin barangkali demikian, sehingga banyak juga kawan-kawan kita yang masuk ke sini itu sebenarnya mereka-mereka yang sudah lulusan dari perguruan tinggi, tapi merasa barangkali belum terlalu cukup ya dari apa yang sudah didapatkan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, masuk ke tempat kami untuk istilahnya itu melakukan skill adjustment ya. Penyesuaian agar mereka betul-betul siap untuk masuk ke pasar kerja. Ya di tempat inilah mereka melakukan proses itu. Nah, bagaimana dengan masyarakat awam Pak? Nah, ini kan kita punya banyak kabupaten kota di Sumatera Utara. Kemudian mereka yang katakanlah tinggal di desa, yang tidak punya skill, seberapa besar peran BBPLK ini untuk merangkul mereka-mereka ini yang tidak punya latar belakang pendidikan untuk bisa memiliki skill dan siap bekerja atau mungkin pengen punya usaha sendiri Pak? Betul. Jadi prinsipnya tanpa mengenal tingkat pendidikan, siapapun bisa mengakses pelatihan di tempat kita. Nah, tadi yang kaitan dengan saudara-saudara kita yang jauh, yang akses barangkali ke tempat pelatihan sangat terbatas. Selain yang kita laksanakan secara non-institusional atau non-boarding, ada juga program boarding di sini. Jadi mereka tinggal di dalam asrama dan belajar di sini selama proses pelatihan berlangsung. Jadi saudara-saudara kita yang tinggal jauh di desa sana itu bisa masuk ke sini. Tapi selain itu kami juga punya program yang disebut dengan Mobile Training Unit.
Kalau ini kami dan dengan peralatan kami yang mendatangi, Jemput bola, Pak, jemput ya. bola para peserta. Misalnya di desa ini kita yang datang ke sana dengan instruktur dan peralatan yang kami punya, dan pesertanya dari desa itu. Selama pelatihan mungkin sebulan, sebulan setengah, instruktur dan peralatan kami akan berada di desa itu untuk para peserta di sana mengikuti pelatihan. Nah, jangan lupa selain pelatihan yang kami laksanakan di sini, ada juga pelatihan yang kami titipkan di seluruh UPTD yang dimiliki oleh apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Nah, kami kebetulan membina Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini ada 17 kabupaten kota yang memiliki DLK itu menjadi binaan kami. Kami pun juga menitipkan pelatihan di sana agar masyarakat yang ada di daerah itu yang tidak berkesempatan untuk menikmati pelatihan langsung di BPLK Medan, dia bisa memanfaatkan fasilitas pelatihan yang ada di daerahnya masing-masing. Tapi gimana sih, Pak, antusiasme masyarakat yang berada di daerah untuk ikut pelatihan, Pak? Pengalaman kita selama ini sangat antusias ya. Kita tidak pernah ada kesulitan untuk mendapatkan peserta ya. Selalu saja peserta itu berlebih dari kuota yang harusnya kita latih. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat keinginan masyarakat kita untuk bagaimana meningkatkan skillnya ya cukup tinggi, karena dibuktikan dengan seringnya kita kelebihan kuota dari setiap pelatihan yang akan kita laksanakan. Oke, nah ini menarik lagi, Pak. Bila ada satu perusahaan yang ingin membangun jasa usaha, apakah itu pariwisata, perhotelan, atau jasa usaha yang lain, bisa nggak sih, Pak, bekerja sama di BBPLK ini untuk menarik SDM, Pak? Jawabannya bukan bisa, tapi sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi ending dari apa yang kita lakukan ini kan bagaimana peserta itu bisa bekerja. Atau barangkali mungkin ada yang tidak ingin bekerja tapi ingin mengembangkan usaha secara mandiri. Nah, ketika misalnya ada sebuah perusahaan atau industri yang memang siap untuk menyerap anak-anak yang sudah kita latih, kenapa tidak kerjasama itu bisa kita lakukan? Dengan jaminan misalnya nanti setelah dilatih bisa mereka tempatkan, itu saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan gini, untuk memastikan outputnya itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka, kalau misalnya program pelatihan yang kami punya di sini belum begitu menjawab dari apa yang menjadi kebutuhan mereka, ayo kita susun sama-sama kurikulumnya, kita rekrut bersama pesertanya yang akan dilatih tersebut, dan kita latih bersama. Baik. Instruktur kami bisa melatih, dari industri juga bisa melatih. Baik. Dan terakhir kita bisa uji kemampuannya bersama-sama. Baik. Ya, harapannya dengan seperti itu mestinya tidak ada keraguan untuk nanti setelah selesai mereka diterima. Lebih percaya diri, Pak, ya. Betul. Oke, baik, Pak Ali, ini kita harus tur lagi nih kayaknya. Betul. Ya, pemirsa. Kami akan tur lagi ke beberapa lokasi di BBPLK Medan, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Wah, ini tempat apa namanya nih Pak? Ya, ini Terima kasih. salah satu workshop yang kita punya untuk melatih orang menjadi barista. Silakan duduk. Baik Pak. Ini tempatnya cozy sekali nih Pak. Ya, benar. Memang kita berusaha untuk bagaimana menghadirkan suasana seperti benar-benar di industrinya. Jadi selain diberikan skill, kita supaya para peserta itu sudah merasakan atmosfer. Kalau benar-benar nanti dia membuka sebuah usaha seperti ini atau dia bekerja misalnya di sebuah kafe misalnya. Ya, makanya kita desain seperti kafe sungguhan. Bener, kafe sungguhan ya Pak ya. Terus ada minibarnya juga, ini bisa nyantai di sini ya Pak ya. Nah Pak, ini berapa banyak instruktur yang disiapkan misalnya untuk workshop barista ini gitu Pak? Ya. Untuk barista sendiri kita memang satu punya instruktur utama di sini yang membackup untuk seluruh kegiatan pelatihan barista. Tapi selain memanfaatkan instruktur yang kita punya secara internal, kita juga melibatkan kawan-kawan dari pelaku, dari praktisi yang memang sudah bergerak di bisnis kafe untuk juga ikut melatih tempat kita. Jadi ya kombinasi antara pengalaman instruktur kami dengan kawan-kawan dari industri, ya harapannya betul-betul paripurna apa yang bisa didapatkan oleh peserta. Oke. Durasi workshopnya juga sama Pak ya? Durasi workshopnya kurang lebih sama, misalnya bisa 240 JP yang kira-kira mungkin 1,5 bulan. Yang mereka bisa diajarin untuk mengenali kopi mulai dari sangat awal sampai kemudian nanti bagaimana memprosesnya, itu semua kita ajarin di sini. Oke, nah Pak, ini saya mau nanya nih, ini kan situasi pandemi, terus ada banyak sekali masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara tetapi seluruh merata di Indonesia terdampak, apakah itu PHK, kemudian dirumahkan. Nah itu istilah halusnya aja sebenarnya ya Pak ya. Nah sejauh ini bagaimana sih Pak peran PBPLK ini untuk mengangkat angka pengangguran di situasi sekarang Pak? Ya memang di masa pandemi ini angka pengangguran kita cukup tinggi ya, naik dari kondisi sebelum pandemi. Ini juga memang tantangan tersendiri karena kebanyakan pelatihan yang memang kita laksanakan selama ini kan dalam bentuk offline seperti ini, di mana dalam masa pandemi ini kumpul-kumpul tidak begitu dimungkinkan untuk dilakukan. Tetapi tetap saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat kita melaksanakan pelatihan, dan selama masa pandemi ini kami punya program pelatihan yang disebut dengan tanggap COVID-19. Pelatihan misalnya seperti termasuk barista, kemudian memasak, membuat hand sanitizer. Kalau tadi kita keliling-keliling melihat ada beberapa wastafel yang ada di sekitar ini, itu adalah salah satu produk dari pelatihan yang kita lakukan, karena kampanye mencuci tangan ini salah satunya harus ada wastafel yang tersedia di mana-mana, dan itu kita berikan kepada masyarakat. Misalnya untuk masak-masak, kita latih orang memasak di sini, terutama untuk kawan-kawan dari pekerja-pekerja di hotel yang kena dengan pandemi ini, kemudian mereka di PHK atau dirumahkan. Mereka masuk berlatih di tempat kita, semacam upskilling, sekaligus juga hasil pelatihannya itu kita distribusikan kepada masyarakat kita yang membutuhkan, baik itu panti asuhan, petugas-petugas kebersihan, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Nah, tadi kita bicara tentang skill di bidang jasa pariwisata khususnya, kemudian konstruksi, dan kemudian soal desain ya Pak ya. Nah, gimana dengan bidang yang lain Pak? Misalnya nih menjahit atau bidang yang di luar dari skill unggulan yang ada di sini Pak? Jadi memang tidak semua pelatihan kita laksanakan di sini. Tapi tadi saya sampaikan kita juga memberdayakan UPTD BLK yang menjadi binaan kami. Kami tidak laksanakan di sini, tapi kita dorong untuk dilaksanakan di BLK yang lain yang memang menjadi kebutuhan di daerahnya masing-masing. Tetapi memang betul kami juga ada program-program pelatihan lain yang kita anggap tetap bisa memberikan kontribusi terhadap dua tujuan utama kita. Salah satu yang kami tawarkan misalnya adalah
digital marketing. Di pesertanya ini sangat antusias sekali dan sangat banyak peminatnya. Di era pandemi ini, pengetahuan tentang bagaimana melakukan pemasaran secara digital itu menjadi sangat relevan, dan itu salah satu yang kami tawarkan. Banyak kawan-kawan kita yang bekerja sebelumnya dan ter-PHK lalu memilih untuk berusaha secara kecil-kecilan, dan pengetahuan digital marketing ini sangat membantu dia untuk dalam rangka pemasaran produk-produk yang mereka punya. Itu sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan, sudah berjalan. Ya, saya juga, kita salah satu hikmahnya dari adanya pandemi ini, kalau dulunya kita hanya bisa bermain secara offline, situasi memaksa kita juga untuk melakukan pelatihan secara online. Dan model digital marketing ini adalah merupakan salah satu pelatihan yang memang dilaksanakan secara online penuh, tanpa harus kami ketemu dengan peserta, tapi dilakukan secara virtual melalui learning management system yang sudah dipunyai oleh BLK. Baik, Pak Ali, sebagai penutup segmen kita dialog hari ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak, yang menyaksikan tayangan ini? Ya, kawan-kawan pemirsa tujuan yang menyaksikan ini, atau barangkali nanti bisa mendistribusikan informasi ini, kita ada di Medan. Tugas kami adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja terampil yang memang ini menjadi tantangan bangsa kita. Saya mengajak kita semua untuk bagaimana memanfaatkan sarana yang disiapkan oleh pemerintah ini untuk meningkatkan kompetensi kita dalam rangka tadi SDM unggul. Insya Allah Indonesia akan kemudian menjadi maju. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ali atas waktunya selaku Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Dan pemirsa, ini menjadi penutup program Coffee Break Sumatera Utara. Jangan lupa ya, siapapun yang ingin meningkatkan skill atau memiliki skill baru di manapun, bisa dilatih di sini dengan tenaga-tenaga yang sudah ahli, dengan instruktur yang sudah berpengalaman dan fasilitas yang lengkap. Pemirsa, ini menjadi program penutup Coffee Break Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Mbak Wana, kita nikmati dulu ini kopi yang ada ya. Boleh, Pak. Gimana? Enak kan? Enak sekali, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.